Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arseka Prasetya Official. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara untuk membuat video pembelajaran dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan. Tutorial ini akan dibagi menjadi beberapa tahap, di mana di tahap 1 ini nanti Bapak Ibu akan belajar apa sih pengertian dari video pembelajaran, apa saja kelebihannya, dan kenapa nanti kita menggunakan sebuah aplikasi yang sangat akan membantu Bapak Ibu, namanya Kapwing. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke materinya, di mana tutorial ini merupakan bagian dari kegiatan Diklat ke-90 Sami Sanov bersama Ikatan Guru Indonesia, yaitu dengan judul membuat video pembelajaran dengan bantuan AI. Ini adalah identitas atau profil saya. Dan ini beberapa kelebihan kompetensi yang saya miliki. Dan dalam diklat ini nanti Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana belajar pengertian tentang media edukasi berupa video pembelajaran, kemudian kelebihan dari media video untuk membantu dalam pembelajaran, termasuk Bapak Ibu nanti mengenal tentang Kapwing beserta fitur-fitur kelebihannya, dan akan belajar juga membuat video pembelajaran menggunakan Kapwing, termasuk nanti ada penugasan membuat video pembelajaran menggunakan Kapwing. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu video pembelajaran berbasis AI? Baik, kalau kita belajar tentang media pembelajaran, maka video pembelajaran merupakan sebuah pilihan yang sangat menarik untuk diberikan kepada siswa kita. Karena video pembelajaran berbasis AI ini adalah jenis video pembelajaran yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam berbagai aspek produksi dan penyajiannya. Dalam konteks ini, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembuatan video pembelajaran, serta untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif kepada peserta anak didik kita. Sekarang, apa saja aspek dari video pembelajaran berbasis AI? Ya, jadi ada beberapa aspek yang akan kita pelajari jika kita membuat video pembelajaran menggunakan bantuan AI, yaitu yang pertama jelas pengeditan otomatis. AI dapat digunakan untuk melakukan pengeditan video secara otomatis, mulai dari penyuntingan gambar dan suara hingga penambahan efek visual dan transisi antar klip. Ini memungkinkan produsen video untuk menghemat waktu dan tenaga dalam proses produksi. Kapwing yang akan Bapak Ibu pelajari nanti, kita cukup memberikan apa sih topik yang akan dibikin videonya, sehingga nanti otomatis Kapwing akan mencarikan gambarnya, videonya, ilustrasinya, termasuk subtitlenya. Nah, aspek yang kedua, pembuatan konten otomatis. AI dapat digunakan untuk menghasilkan konten video secara otomatis berdasarkan input tertentu seperti teks atau data, yang seperti saya omongkan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya adalah pembuatan video animasi berdasarkan cerita yang ditulis oleh pengguna, atau pembuat video tutorial berdasarkan instruksi yang diberikan ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan bantuan AI yang sangat mudah dan simpel sekali. Nah, aspek berikutnya yaitu pembuatan narasi yang otomatis. AI dapat digunakan untuk membuat narasi atau voice over untuk video pembelajaran secara otomatis. Dengan menggunakan teknologi pengenalan suara dan sintesis ucapan, AI dapat menghasilkan suara yang natural dan menyampaikan informasi dengan jelas. Aspek berikutnya adalah personalisasi pembelajaran. AI dapat digunakan untuk menyajikan konten video yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing peserta. Dengan menganalisis data tentang perilaku belajar dan preferensi pengguna, AI dapat merekomendasikan konten yang relevan dan bermanfaat bagi setiap individu. Aspek apa lagi ya? Aspek berikutnya adalah pengenalatan gambar dan objek. AI ini dapat dipergunakan untuk mengenali. Jadi pengenalatan itu adalah mengenali gambar, objek, dan aksi dalam video. Hal ini memungkinkan pembuatan video yang interaktif, di mana peserta dapat berinteraksi dengan objek-objek dalam video atau menerima umpan balik berdasarkan aksi yang dilakukan. Yang aspek terakhir yaitu pengenalan pola dan pemahaman bahasa.
AI dapat digunakan untuk menganalisis pola-pola dalam data audio dan visual, serta untuk memahami bahasa yang digunakan dalam video. Hal ini memungkinkan pembuatan video yang lebih adaptif, di mana konten dapat disesuaikan dengan pemahaman dan tingkat pengetahuan peserta. Seperti gambaran yang akan saya berikan nanti kepada Bapak Ibu, bahwa kita dalam diklat ini nanti akan membuat video pembelajaran yang sangat simpel, yaitu kita cukup memberikan isian atau masukan berbentuk data teks, topik apa yang akan kita bikin media videonya, kemudian AI dari Kapwing ini akan mencarikan kebutuhan materinya, kebutuhan gambarnya, termasuk videonya, serta narasi, serta subtitle yang dibutuhkan. Termasuk juga Kapwing ini kadangkala bisa menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan subtitle bahasa Indonesia. Jadi itu sangat berguna untuk pengenalan pola dan pemahaman bahasa peserta didik kita. Baik, materi selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat video pembelajaran. Apa saja manfaat dari video pembelajaran yang akan kita bikin? Jadi, manfaat video pembelajaran Bapak Ibu, manfaat yang pertama adalah visualisasi yang menarik. Video pembelajaran menyajikan materi pembelajaran dalam format visual yang menarik dan mudah dipahami. Dengan menggunakan gambar atau animasi dan video, konsep-konsep yang abstrak dapat diilustrasikan dengan lebih jelas dan nyata. Jadi, kalau kita menggunakan media berbentuk video pembelajaran, itu akan memudahkan peserta didik kita untuk memahami dengan visualisasi yang menarik. Kelebihan yang kedua adalah pembelajaran yang interaktif. Beberapa video pembelajaran dilengkapi dengan fitur-fitur interaktif seperti kuis atau pertanyaan yang muncul selama video berlangsung. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta belajar dan memungkinkan mereka untuk menguji pemahaman mereka secara langsung. Untuk materi diklat kali ini kita belum sampai ke sana ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau mengembangkan ketika membuat video dan di tengah-tengah mau diisi materi atau bertanya apakah kamu sudah jelas dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan, coba kamu cermati gambar berikut ini. Misalkan seperti itu ya, itu contoh. Terus kemudian kamu bisa mengerjakan kuis ini. Kalau kamu sudah belajar materi yang sudah diajarkan tadi, coba kamu jelaskan gambar ini. Itu Bapak Ibu contoh dari membuat sebuah pembelajaran interaktif menggunakan media video pembelajaran. Nah, ada juga manfaat berikutnya yaitu akses fleksibel ya. Video pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Asalkan terdapat koneksi internet, ini memungkinkan peserta belajar untuk mempelajari materi sesuai dengan waktu dan tempat yang mereka inginkan, tanpa terbatas oleh jadwal kelas atau lokasi fisik. Nah, untuk materi video atau video yang akan diproduksi oleh Kapwing ini, Bapak Ibu nanti juga bisa mendownloadnya menggunakan trik ala Sami Sanov ya, yaitu dengan cara menggunakan rekam layar, menggunakan fastune dan sebagainya. Nanti akan kami ajarkan sehingga nanti tidak harus menggunakan jaringan internet, sehingga nanti siswa yang tidak mempunyai data atau nggak ada jaringan internet di tempat Bapak Ibu, maka siswa tetap bisa untuk nonton video pembelajaran yang sudah kita bikin menggunakan Kapwing. Nah, ada juga manfaat berikutnya adalah peningkatan retensi informasi. Berdasarkan penelitian, penggunaan video dalam pembelajaran dapat meningkatkan retensi informasi peserta belajar. Hal ini karena informasi yang disampaikan melalui format visual dan audio cenderung lebih mudah diingat dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya berbasis teks. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kita pun kalau nonton film kadang-kadang cepat ingat ya daripada harus membaca bukunya gitu ya. Karena gambarannya sudah jelas. Nah, ada juga manfaat beragam materi pembelajaran, yaitu manfaat membuat media pembelajaran berbentuk video. Yang berikutnya adalah beragam materi pembelajaran. Video pembelajaran dapat menampilkan beragam jenis materi pembelajaran, mulai dari demonstrasi praktek, eksperimen laboratorium, hingga wawancara dengan ahli. Hal ini memungkinkan peserta belajar untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih beragam dan mendalam.
Manfaat berikutnya yaitu dukungan untuk pembelajaran mandiri. Video pembelajaran juga dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pembelajaran mandiri. Peserta belajar dapat menggunakan video sebagai sumber referensi tambahan untuk memahami konsep-konsep yang sulit atau untuk meninjau kembali materi yang telah dipelajari. Nah, adakah manfaat yang lainnya? Ada, yaitu penjangkauan yang luas. Video pembelajaran dapat diakses oleh sejumlah besar peserta belajar di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan penyedia pendidikan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan dengan lebih efektif. Contohnya, video pembelajaran yang Bapak Ibu upload atau diunggah ke YouTube akan ditonton oleh banyak audiens atau pemirsa Bapak Ibu. Selain itu, jika kita membagikan video ini ke beberapa komunitas-komunitas guru, maka bisa jadi sebagai bahan atau referensi untuk menjadi media pembelajaran guru-guru itu. Nah, ini ya, jadi penjangkauan yang luas. Peningkatan kemampuan berbahasa. Video pembelajaran yang dilengkapi dengan teks dan subtitle juga dapat membantu peserta belajar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Mereka dapat mengikuti narasi video sambil membaca teks yang sesuai, sehingga dapat memperkuat pemahaman mereka tentang kata-kata dan frase dalam bahasa yang dipelajari. Terlebih menggunakan Kapwing ini Bapak Ibu, kita nanti bisa menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, kemudian kita bisa mensubtitle atau mentranslate untuk narasinya, teks yang ada di subtitlenya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seperti film-film ya. Jadi film-film kalau yang ada di TV-TV itu pengucapannya menggunakan bahasa Inggris tapi terjemahannya menggunakan teks yaitu bahasa Indonesia. Nanti akan kita praktekkan menggunakan fitur translate yang ada di Kapwing. Nah, sekarang apa yang sudah dijelaskan tadi berkaitan dengan apa itu media pembelajaran berbentuk video, kemudian apa saja kelebihannya, maka kita menemukan satu aplikasi Bapak Ibu yang sangat-sangat perlu untuk dibahas, yaitu aplikasi yang gratis tapi juga tanda kutip berbayar karena di dalam fitur-fiturnya ada pembatasan ya, yaitu yang tentu kita harus upgrade dan sebagainya. Tapi insya Allah menggunakan akun yang gratis pun kita masih tetap bisa untuk menggunakannya dengan trik-trik tertentu yang akan di-share oleh Sami Sanof. Yaitu apa? Yaitu program atau website Kapwing, sebuah fitur atau sebuah aplikasi menggunakan bantuan AI dalam memproduksi video pembelajaran. Baik, sekarang kita akan belajar ya apa itu Kapwing ya. Kalau biasanya ditulis di bahasa Inggris itu Catwing ya. Jadi seperti cat atau catwing atau tikus. Kok tikus apa namanya? Kucing ya itu ya. Apa sih Kapwing itu ya? Jadi Kapwing adalah sebuah platform daring yang memungkinkan pengguna untuk membuat atau mengedit dan berbagai konten multimedia seperti video, gambar dan GIF. Dengan Kapwing, pengguna dapat dengan mudah melakukan berbagai tugas kreatif, mulai dari pengeditan video sederhana hingga pembuatan meme, collage, dan lainnya. Kapwing juga bisa digunakan untuk membuat video pembelajaran yang menarik dengan waktu yang singkat. Itu adalah Kapwing. Sekarang kenapa kok kita harus milih Kapwing? Karena Kapwing ini memiliki beberapa kelebihan ya. Jadi apa sih kelebihan Kapwing itu? Yang pertama, kemudahan penggunaan. Antarmuka atau interface dari Kapwing ini ya, interface-nya Kapwing ini didesain untuk mudah digunakan oleh siapapun, bahkan bagi yang tidak memiliki pengalaman dalam pengeditan konten multimedia. Kapwing ini insya Allah sangat mudah Bapak Ibu, karena sudah dashboard atau lembar kerjanya itu sudah muncul semua di situ ya. Jadi ada yang garisnya atau line-nya, nanti urut-urutan gambar, layer-layernya itu terlihat semua dalam dashboard atau dalam lembar proyeknya atau lembar kerjanya. Itu kelebihan yang pertama adalah kemudahan penggunaan. Terus kemudian yang kedua, pengeditan daring. Ya, Kapwing ini adalah platform berbasis web, sehingga pengguna dapat mengedit konten mereka langsung dari perambaan web tanpa perlu mengunduh.
atau menginstal perangkat lunak tambahan. Kalau Bapak Ibu sering menjumpai aplikasi pengeditan video yang biasanya harus menginstal sampai beberapa mega di laptopnya, maka kita bisa menggunakan Kapwing ini Bapak Ibu, karena Kapwing ini adalah berbasis daring atau menggunakan internet ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum selesai ngerjakan Kapwingnya pakai laptopnya laptop di rumah, mau ngerjakan di kantor pakai akunnya Bapak Ibu bisa ya, tetap bisa karena dibuka menggunakan akunnya Bapak Ibu, seperti itu. Kelebihan yang ketiga adalah berbagai alat pengeditan. Maksudnya apa? Kapwing ini menawarkan berbagai alat pengeditan yang komprehensif, mulai dari pengeditan video dan gambar hingga pembuatan meme, GIF, dan kolase. Termasuk kalau misalkan Bapak Ibu nanti nggak suka dengan gambar yang dipilihkan oleh Kapwing, kita pun bisa yang namanya mereplace ya, mengganti. Aduh, ini kok nggak cocok ya, ini ngomong tentang kerajaan tapi kok malah muncul tentang mobil. Nah, kan nggak cocok nih ya. Kita bisa mereplace Bapak Ibu, dan ternyata yang pernah saya coba menggunakan tutorialnya menggunakan Kapwing ini, bank datanya Kapwing ini bagus Bapak Ibu, banyak sekali ya. Kita ngetikkan saja misalkan butuh tentang proklamasi, maka muncul semua tentang proklamasi. Ya ibaratnya kita bisa upload sendiri dari laptop kita, bisa menggunakan foto Google kita atau data foto yang kita miliki dari akun Google kita juga bisa, termasuk memasukkan video link dari YouTube juga bisa, atau langsung ya pengeditan secara cepat yang akan saya ajarkan nanti, yaitu menggunakan cara replace yang menggunakan data-data gambar video dari Kapwing, yaitu cepat sekali Bapak Ibu. Jadi kita nggak diribetkan dengan edit ini di cut sini, cut sana dan sebagainya ya. Kelebihan yang keempat adalah kolaborasi ya. Pengguna dapat mengundang orang lain untuk berkolaborasi dalam proyek pengeditan, memungkinkan kerja tim yang lebih efisien dalam pembuatan konten bersama. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengedit Kapwing, tugasnya adalah tinggal share saja, yaitu men-share proyeknya yang sudah jadi. Nah, kalau Bapak Ibu pengen proyek itu bisa diedit oleh teman lain, maka Bapak Ibu bisa mengirim via email. Jadi proyek ini bisa dibuka oleh orang lain dan bisa mengeditnya. Jadi ibaratnya kerja bareng, kolaborasi. Nah, kelebihan yang kelima yaitu pilihan format ya. Kan Kapwing ini mendukung berbagai format file, termasuk video, gambar, GIF, dan format lainnya, sehingga pengguna dapat membuat konten sesuai dengan kebutuhan platform atau media sosial tertentu. Kalau kita berbicara tentang file ini Bapak Ibu, kebetulan karena Kapwing yang free lisensi atau yang gratisan itu hanya bisa sampai share, sedangkan kalau minta untuk sampai download berbentuk file MP4 dan sebagainya, Kapwing yang free ini belum bisa. Nah, tapi kita nanti akan akali ya menggunakan rekam layar sehingga nanti Bapak Ibu tetap bisa untuk mendownload dengan trik dari Sami Sanoff. Nah, apalagi kelebihannya? Kelebihannya adalah integrasi media sosial. Pengguna dapat dengan mudah membagikan konten yang dibuat langsung ke berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lainnya. Hal ini nanti Bapak Ibu pun bisa menyesuaikan ukuran dari kanvasnya. Misalkan mau diupload ke YouTube ya, berarti 16:9. Kalau mau diupload ke yang kotak itu 1:1 ya, atau di Instagram juga bisa ya, seperti itu. Nah, terus berikutnya adalah beberapa pilihan yang gratis ya. Kapwing ini menawarkan sejumlah alat pengeditan yang dapat digunakan secara gratis. Meskipun, nah ini saya berikan catatan ya Bapak Ibu ya, meskipun ada juga opsi yang berlangganan untuk akses ke fitur-fitur tambahan seperti download, terus kemudian ada pembatasan maksimal berapa menit durasinya ya, termasuk akun free itu ada maksimal 8 menit ya. Makanya nanti tugasnya Bapak Ibu nggak perlu lama-lama ya, bikin video pembelajaran menggunakan Kapwing, uji coba bikin video pembelajaran hanya 30 detik atau 15 detik ya. Sedangkan untuk yang akun berbayar itu sampai unlimited ya, sampai beberapa menit pun bisa, seperti itu. Pemeliharaan
kualitas. Nah, meskipun pengeditan dilakukan secara daring, Kapwing memastikan bahwa kualitas konten tidak terpengaruh dengan menyediakan opsi untuk menghasilkan video dan gambar berkualitas tinggi. Benar ya. Jadi kalau yang akun yang sudah terupgrade ya, itu Bapak Ibu bisa nanti menentukan ya, misalkan mau HD, kemudian mau yang ukuran video biasa atau kualitas HD dan sebagainya, itu ada semua. Dukungan pelanggan. Kapwing menyediakan dukungan pelanggan yang responsif melalui berbagai saluran, termasuk email dan media sosial, untuk membantu pengguna dalam mengatasi masalah atau pertanyaan yang mungkin timbul. Dan kelebihan yang terakhir, terus berkembang. Kapwing terus mengembangkan platformnya dengan menambahkan fitur-fitur baru dan meningkatkan fungsionalitasnya sehingga pengguna dapat terus menghasilkan konten yang menarik dan relevan. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu adalah beberapa kelebihan dari Kapwing. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat video pembelajaran dengan Kapwing? Nah, ini nanti yang akan kita bahas dalam video tutorial berikutnya, yaitu bagaimana cara membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Kapwing. Jangan kemana-mana, kita akan belajar bersama langsung bagaimana cara bikin akun Kapwing, bagaimana cara mengeditnya, dan sebagainya. Terus di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.